Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pani Repani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sebelumnya apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Oke, nah sebelumnya saya akan menyampaikan asas kerahasiaan. Kalau boleh tahu siapa saja yang boleh tahu kamu mengikuti sesi konseling kali ini? Aku sama kamu aja berdua. Oke, lalu saya izin untuk merekam untuk dokumentasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi sesi konseling itu pertemuan antara klien dan konselor yang terlatih untuk membantu mengatasi masalah memahami dirinya atau membantu mengatasi mengembangkan potensinya. Nah, baik, sekarang kita mulai. Tujuan kamu untuk mengikuti sesi konseling ini apa? Mau minta solusi. Biar permasalahannya beres. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya saya akan mendengarkan cerita permasalahan yang kamu alami sekarang. Nah, kalau boleh tahu dan ceritakan apa yang akan kamu ceritakan kepada saya. Baik, saya ceritakan ya. Saya kan punya tetangga. Dia itu rumahnya berdepanan sama saya. Awal mulanya dia tuh deketlah sama saya ya, anaknya. Dia tuh suka diajak main sama saya. Terus pas kesininya dia tuh kayak orang yang maunya selalu diajak terus, nggak mau bergabung sama tetangga. Kalau misalkan ada tetangga di rumah saya lagi bergabung, dia tuh sukanya dipanggil terus ke rumah. Barusan dia tuh keluar rumah ya. Di rumah saya tuh lagi pada kumpul. Pas saya nggak lihat ya, dia tuh langsung bikin statusnya ya yang bikin nggak enak hati kayak gitu. Jadi kamu itu merasa nggak enak hati, kamu punya tetangga yang kayak gitu. Dia tuh orangnya tuh kayak iri hati lah kayak gitu. Kalau misalkan ada yang baru nih di rumah, dia tuh suka kepo, nanya-nanya. Saya kan kesel. Jadi kamu merasa kesel ketika tetangga itu kepo atau menanya-nanya sesuatu dari barang-barang yang ada di rumah kamu. Iya. Dia tuh sukanya tuh kalau misalkan saya beli ini, dia tuh pengen samaan terus sama saya. Nah, saya kan gak suka ya kalau misalkan samaan di rumah saya sama, di rumah dia sama. Jadi kan saya nggak enak kalau kayak gitu. Jadi kamu merasa gak enak ya. Sekarang dari sesi konseling ini, apa yang kamu harapkan yang terjadi pada diri kamu? Mau minta solusinya biar ada jalan keluar. Biar kesayangnya enak lah, biar nggak kepikiran terus kayak gitu. Sekarang seperti apa yang enak kamu barusan yang kamu inginkan? Inginnya saya sih ke dia tuh bodo amat lah. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Mungkin pertanyaannya sangat terdengar aneh. Nah, nilai 10 di mana 0 itu kamu merasa risih, merasa tidak enak, dan 10 itu kamu itu merasa bahagia. 5 aja. Nah sekarang kalau boleh tahu kenapa kamu bisa memilih di skala 5? Karena saya masih punya hatilah, masih punya rasa kasihan sama dia. Jadi kamu ada di skala 5 itu di pertengahan ya? Iya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Mungkin pertanyaannya sedikit aneh terdengarnya. Nah sekarang kamu boleh membuat posisi tubuh kamu tuh relax dan enjoy.
Nah, bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling kali ini, kamu pergi ke rumah dan kamu tertidur, dan saat kamu tertidur terjadi sebuah keajaiban yang dimana masalah yang kamu ceritakan barusan tuntas terselesaikan, dan karena kamu tertidur kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sekali lagi, sehabis kamu pulang dari sesi konseling kali ini, kamu pulang ke rumah, lalu kamu tertidur, dan semua permasalahan yang kamu alami tuntas dan ada keajaiban. Nah, dan saat kamu bangun pada pagi hari itu, apa yang kamu rasakan? Apakah ada yang berbeda atau ada perbedaan? Ada. Oke. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Bahagia. Jadi ketika kamu terbangun dari tidur itu, kamu itu sudah merasa bahagia. Dan bahagia apa artinya bagi kamu? Bahagia karena saya sudah menceritakan permasalahan masalah. Oke, terus Jadi ada solusinya. terus mungkin ada keajaiban. Ada. Sangat ada ya mungkin. Oke. Nah, adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada diri kamu? Ada. Siapakah itu orangnya? Tetangga. Nah, apa yang tetangga lihat berbeda pada pagi hari itu dalam diri kamu? Lebih ke ceria, bahagia. Jadi pada pagi hari itu tetangga melihat kamu itu sudah ceria, sudah bahagia. Nah, apa yang tetangga sadari bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada diri kamu? Ada. Ya, apa yang mereka sadari? Mungkin lebih ke bahagia gitu. Ya, jadi mungkin tetangga yang lain juga melihat dan menyadari perubahan pada diri kamu itu ada. Oke. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Oke. Kira-kira apa yang akan dikatakan pada mereka terhadap perubahan kamu? Abi ngomong kata apa? Tetangga ngomong ke kumaha? Ya dia tuh kalau ada tetangga yang ngomong ngeliatin saya lebih ke bahagia. Karena masalahnya udah tuntas, udah ada solusinya. Nah, dan bagaimana reaksi kamu ketika kamu mendengar tetangga bilang sama kamu itu sudah berubah? Apa sih yang akan kamu rasakan dan reaksi apa yang kamu rasakan? Bahagia. Ya bahagia. Bahagia karena tetangga sudah menyadari dan mengatakan bahwa perubahan di diri kamu itu sudah terlihat. Adakah orang lain yang mengetahui perbedaan pada diri kamu? Ada. Siapa? Orang lain. Ya, selain tetangga kamu mungkin orang terdekat. Ada orang yang ada di rumah. Oke. Nah, sekarang katakan bahwa semua yang kamu jelaskan
sudah Anda capai dan apa yang kamu rasakan. Semua yang kamu ceritakan, permasalahan yang kamu ceritakan, permasalahan yang kamu jelaskan itu sudah kamu capai dan apa yang akan kamu rasakan. Semua yang terjadi dari perubahan yang akan kamu rasakan pada saat itu. Lebih ke bahagia, Bahagia, ada keajaiban. jadi bahagia karena ada keajaiban. Terus lebih ke bodo bodo amat. amat. Oke. Pada perasaan bodo amat, bahagia itu muncul ada pada bagian tubuh mana yang kamu rasakan? Dari hati. Hati. Oke. Baik. Sekarang saya minta kamu fokus pada sensasi yang kamu rasakan, lalu sambil menyimpan tangan di bagian tersebut dan tutup mata. Oke. Nah, sekarang perasaannya itu besar atau kecil? Besar. Besar. Oke. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu bayangkan kaki kamu masuk ke dalam lingkaran besar dan membawa pikiran dan perasaan ke memori pertama kali muncul. Sekarang jika diskalakan lagi dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu merasa tidak nyaman dan kesal, dan 10 itu kamu merasa bahagia. 5. Wah, 5. Nah, itu sekarang tadi aku udah 5 siapa? 7 gitu. Karena masih karena buka hati nurani benang. 7. 7. Oke. Jadi kamu dari skala 5 ke skala 7 ya. Oke. Nah, jika seandainya kamu mampu terbebas dan kamu ingin berada di skala berapa? 10. 10. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi agar kamu bisa naik 1 poin ke atas? Nah, kira-kira apa yang perlu kamu Ada di sini. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi agar kamu bisa naik lagi 1 poin ke atas? Kamu akan melakukan hal apa? Akan melakukan hal yang bodoh amat. Bodo amat. Agar rasa kasihan saya hilang. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dia dengan acuh. Oke, bagus, acuh. Nah, apakah teknik tersebut akan memberikan efek positif pada diri kamu? Iya, gitu. Apakah teknik tersebut akan memberikan efek positif bagi diri kamu? Iya. Oke. Terus apalagi yang kamu perlu lakukan agar kamu bisa naik lagi 1 poin ke atas? Oke. Terus apalagi yang perlu kamu lakukan agar kamu naik 1 poin lagi ke atas? Saya akan menyeimbangi perilaku dia kepada saya. Oke, jadi untuk menaikkan lagi 1 poin ke atas, kamu akan menyimbangi perilaku dia terhadap kamu. Oke.
Nah, mungkin sesi konseling kali ini kita akan tutup. Sebelum diakhiri, boleh kamu menuliskan pesan dan kesan untuk saya. Boleh. Oke, nah sekarang saya akan menulis kesan dan pesan untuk kamu. Sekarang kita sekarang kita tutup sesi konseling kali ini. Dan untuk kamu dari saya tetap rendah hati dan tetap semangat. Terima kasih sudah mengikuti sesi konseling sesi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.